Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ini ya dan semangat untuk belajar. Saya mau melihat ini Bapak Ibu semuanya. Silahkan dibuka kameranya dan saya ingin melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang berbahagia dan semangat setelah tadi diiringi dengan sedikit. Baik, alhamdulillah sudah bahagia semuanya ya. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan mempelajari tentang skill bertanya. Apakah Bapak Ibu sudah menyiapkan catatannya serta alat tulis? Baik. Silakan ditunjukkan. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, izinkan pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang skill bertanya yang digunakan dalam coaching. Kali ini kita akan menggunakan slide PowerPoint dari coach master kita, yaitu Coach Utoro. Kita siapkan dulu. Ya, nah, kita akan mulai dari yang pertama, skill bertanya. Ya, skill bertanya adalah suatu cara atau segala cara, gaya dan upaya yang dilakukan oleh seorang coach untuk mengeksplorasi dengan menggunakan kalimat tanya tentang tujuan, langkah, sumber daya, nilai, keyakinan, pemahaman, persepsi, emosi, komunikasi, aksi, strategi yang dimiliki oleh klien. Mengapa bertanya itu penting? Dengan bertanya, seorang klien akan merasa didukung. Dengan bertanya, kita akan bisa menantang seorang klien. Kemudian seorang klien menjadi sadar, mengerti tentang kekuatannya, mengerti tentang potensi yang ada dalam dirinya, bisa mengaktualisasi, bisa memberikan kontribusi, kita bisa menjalani perubahan yang ada dan tangguh dalam menghadapinya. Dari skill bertanya ini, kita memiliki 8 skill bertanya yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, skill bertanya pertama adalah tentang SMART goal. Kemudian bertanya score, test check, clarify, explore, bertanya filter dan suasana, bertanya kerangka pikir, bertanya pikir, rasa, ucap, dan laku, kemudian bertanya perubahan, dan bertanya ketangguhan. Pada kesempatan ini kita akan membahas 5 sub-skill bertanya, yaitu tentang SMART goal, kemudian bertanya score, test check, clarify, explore, bertanya filter dan suasana, kita bertanya kerangka pikir. Baik Bapak Ibu, kita akan mendalaminya lebih jauh lagi tentang sub-skill bertanya ini. Bertanya SMART goal adalah ketika coach menanyakan tujuan yang spesifik, terukur, terjangkau, terhubung, dan berwaktu kepada klien. Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut. Tujuan yang spesifik kita bisa tanyakan dengan apakah tujuan tersebut sudah jelas, sudah clear, satu, yang ingin dicapai oleh seorang klien. Kemudian terukur, apa tandanya apabila tujuan tersebut tercapai, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dipegang atau rasakan.
Kemudian, ketika itu terjangkau, pertanyaannya adalah, apakah realistis? Apakah sesuai dengan kemampuan? Apakah sesuai dengan kemauan dan berada di dalam kendali? Sedangkan untuk pertanyaan relevan adalah, apakah terkait dengan belief yang dimiliki, value, serta understanding. Nah, kemudian berwaktu. Kapan ketersediaan waktunya? Berapa lama durasi? Kapan akan dimulai? Dan kapan akan? Nah, itu adalah pertanyaan tentang smart goal. Yang berikutnya adalah bertanya skor. Dengan menggunakan mode skor, maka seorang coach akan bisa mengeksplorasi tujuan, langkah, dan sumber daya yang dimiliki oleh klien. Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa gejalanya? Apa penyebabnya? Apa tujuannya? Apa sumber dayanya? Dan apa dampak? Nah, Bapak Ibu, tadi sudah dua, sekarang kita pelajari. Tentunya semakin menambah semangat kita untuk mempelajari soft skill yang lain. Silakan apabila Bapak Ibu ingin minum dulu. Tadi saya belum mengucapkan ya bahwa kita boleh minum ya dalam pertemuan ini. Baik, dan yang berikutnya tentang 3 soft skill yang berikutnya, yaitu test, take, clarify, explore, bertanya filter dan suasana, kita bertanya kerangka kira. Yang dimaksud dengan test, take, clarify, explore adalah ketika seorang coach menguji pemahaman klien, memeriksa pemahamannya sendiri melalui klarifikasi atas definisi kata yang digunakan klien dan mengeksplorasinya lebih jauh dari kata tersebut. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Saya pindah dulu sebentar, saya lebih jelas. Oke. Contoh pertanyaan teks. Teks. Apa yang Anda pikirkan saat tujuan tercapai? Apa saja sumber daya yang diperlukan? Bagaimana cara Anda menjalankan rencana? Kemudian pertanyaan cek adalah, contohnya, saya tadi mendengar Anda mengatakan bla bla bla. Apakah benar? Saya menyimpulkan bahwa Anda bla bla bla. Apakah benar? Jika Anda melakukan bla bla bla, apakah benar? Kemudian pertanyaan clarify adalah sebagai berikut. Apa yang Anda maksud dengan bla bla bla? Nah, bagaimana Anda mendefinisikan kata tadi? Bagaimana Anda memahami tentang kata tersebut? Kalimat apa yang Anda pilih untuk menggambarkan hal tersebut? Kemudian pertanyaan explore adalah, contohnya, apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan Anda? Dari mana saja Anda akan mendapatkan sumber daya? Dan plan B, apa yang Anda pikirkan bila plan A tadi tidak terjadi? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang test, take, clarify, explore. Wow, semakin mendalam ya. Baik, berikutnya adalah bertanya, filter, dan suasana. Bertanya filter adalah ketika seorang coach bertanya tentang filter komunikasi hapus, generalisasi, dan distorsi. Sedangkan bertanya suasana adalah ketika coach bertanya tentang suasana yang sedang dialami klien. Nah, pertanyaannya seperti berikut ya. Contohnya, contoh pertanyaan filter hapus. Ketika seorang klien mengatakan, saya ingin lebih sukses.
Maka Coach menanyakan sukses dalam bidang apa? Dan contoh pertanyaan generalisasi adalah ketika seorang klien mengatakan, saya selalu gagal berbisnis. Maka Coach bisa menanyakan, apa yang Anda maksud dengan selalu? Wow. Yang berikutnya adalah tentang distorsi. Ketika seorang klien mengatakan, saya adalah orang gagal. Maka Coach menanyakan, yang gagal Anda atau rencana Anda? Nah, itu tadi contoh-contoh pertanyaan filter. Yang berikutnya adalah pertanyaan suasana. Contoh pertanyaan suasana materi, memori. Ketika seorang klien mengatakan, saya ingin lebih bersemangat, maka Coach bisa menanyakan, seperti apa rasanya ketika dulu Anda pernah. Kita kembalikan ke memorinya. Gitu ya, Bapak Ibu. Dan pertanyaan suasana observasi. Ketika seorang klien mengatakan, saya ingin fokus, Coach bisa menanyakan, apakah Anda pernah melihat orang fokus dan kemudian menirunya? Pertanyaan observasi. Nah, berikutnya adalah pertanyaan imajinasi. Ketika seorang klien berkata, saya ingin bahagia. Maka seorang coach bisa menanyakan, apakah Anda dapat membayangkan ketika Anda bahagia? Imajinasi, Bapak Ibu. Yang skill kelima tentang bertanya kerangka pikir. Bertanya kerangka pikir adalah ketika seorang coach bertanya tentang understanding. Understanding, belief, dan value dari klien. Nah, understanding di sini yang dimaksud adalah tentang pengetahuan, tentang pengalaman, dan tentang pemaknaan dari seorang klien. Sedangkan belief adalah identitas, kekuatan, dan interaction yang dimiliki oleh seorang klien. Dan value adalah berkaitan dengan apakah hal itu penting, apakah hal itu perlu, apakah itu merupakan pilihan, apakah merupakan prioritas, dan partisipasi dari seorang klien. Sehingga dengan menanyakan kerangka pikir, seorang coach akan menjadi paham mengapa klien memiliki pemikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku tertentu. Contoh-contohnya adalah seperti berikut, ya. Contohnya adalah pertanyaan tentang understanding. Dari seorang klien mengatakan, saya ingin lebih tenang. Maka seorang coach bisa menanyakan, apa yang Anda ketahui tentang semangat? Kita gali lebih jauh. Kemudian pertanyaan tentang belief. Saya ingin fokus. Maka pertanyaannya adalah, apa identitas yang sedang Anda pakai ketika fokus? Apa power yang Anda miliki? Dan yang berikutnya adalah pertanyaan tentang value. Ketika seorang klien mengatakan, saya ingin bahagia, maka coach bisa menanyakan, mengapa bahagia penting? Mengapa bahagia Anda perlu? Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika kita sampai ke dalam materi ini? Silakan ditulis, Bapak Ibu. Wow, semangat, penasaran, ingin tahu lebih jauh lagi. Gila, banyak sekali ya.
eh, dan perasaan yang bisa kita rasakan pada kita mempelajari kasus ini secara lebih jauh lagi. Tentunya Bapak Ibu, saya berterima kasih atas semangat yang telah Bapak Ibu nyatakan bersama-sama selama pembelajaran ini kita lakukan. Dan saya yakin Bapak Ibu semua tentunya masih ingin mempelajari kembali dari 3 skill lagi yang belum kita pelajari. Yang tadi kita sudah pelajari 5, kalau kita akan bertemu kembali Bapak Ibu untuk mempelajari 3 skill lagi. Ya, terima kasih. Saya ucapkan atas partisipasinya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bisa bersama-sama kembali belajar untuk memperbaiki dan menambah kualitas diri kita. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu.